Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ALL, Dokter Pembimbing Dr. Nur Hayani, MSc, yang mana beranggotakan pertama Muhammad Dwi Novanto, NIM J500-200-109, kemudian Abia Fatanita J500-200-110, dan kemudian saya Virgi Zindra dengan NIM J500-211. Oke, di sini kami akan menjelaskan akut limfatik leukemia atau ALL. Next. Jadi, terlebih dahulu leukemia itu suatu keganasan jaringan hematopoietik ditandai dengan pergantian elemen sumsum tulang belakang yang normal oleh jaringan yang abnormal. Manifestasi klinisnya berupa kelainan hemostatis, ada dua ya, kronis dan akut. Kalau akut itu biasanya itu cepat dan buruk, sedangkan kronis itu intinya lama dan dia itu lebih dari 1 tahun misalnya. Kemudian akut leukemia ini ditandai dengan menyerang sel limfoid yang disebut dengan limfosit. Next. Ada 4 ALL atau akut limfatik leukemia, biasanya sering terjadi pada anak-anak, itu ciri khasnya. Kemudian yang kedua AML atau akut myelogenous leukemia atau AML, itu mirip dengan anemia. Sedangkan yang ketiga kronik limfatik leukemia CLL, itu biasanya memiliki prognosis yang baik. Kemudian yang keempat kronik myelogenous leukemia CML, itu menyerang pada dewasa, pada umumnya jarang, tapi anak-anak. Next. Nah, untuk epidemiologi itu ada tertinggi itu di umur sekitar 2-5 tahun ya. Kemudian penelitiannya mengetahui pasien itu menggunakan alat seperti seismograf dan temuan histopatologi. Next. Baik, setelah itu etiologi penyebab leukemia itu masih belum diketahui secara pasti hingga kini, tapi menurut penelitian, orang dengan faktor risiko tertentu lebih meningkatkan risiko timbulnya penyakit leukemia. Next. Faktor risiko yang pertama terpapar radiasi, contohnya seseorang yang terkena radiasi dari bom atom atau kecelakaan nuklir itu beresiko lebih tinggi terhadap gangguan leukemia. Lalu terpapar benzena. Bahan kimia tersebut dapat terpapar ketika berada di tempat kerja, contohnya seperti industri bensin, kimia, farmasi, dan karet. Next. Merokok, asap yang berasal dari rokok itu mengandung bahan kimia yang berbahaya, dapat menyebabkan paling tidak 5 jenis kanker pada seseorang, termasuk leukemia. Lalu ada kondisi genetik, contohnya seperti sindrom Down, sindrom Li-Fraumeni, sindrom Klinefelter, anemia Fanconi, sindrom Wiskott-Aldrich. Next. Lalu setelah itu gejala klinis, yaitu gusinya mudah berdarah atau kulit mudah lebam, lalu rentan mengalami infeksi yang ditandai dengan pucat, lemas, sesak nafas akibat anemia, lalu nyeri sendi dan tulang, lalu munculnya benjolan pada leher, ketiak, selangkangan, perut terasa begah, dan pembesaran pada testis. Selanjutnya pemeriksaan penunjang yang pertama adalah tes darah. Tes pemeriksaan hitung darah lengkap akan menunjang perubahan jumlah sel darah putih, bisa bertambah, darah putih bisa bertambah atau berkurang, serta adanya kelainan pada jenis sel darah putih. Selain itu, jumlah sel darah merah dan trombosit akan rendah. Yang kedua, aspirasi sumsum tulang dilakukan untuk mengambil sampel darah dan jaringan di sumsum tulang penderita, yaitu pada tulang di sekitar bokong. Sampel ini akan diperiksa dengan mikroskop untuk melihat bentuk sel darah yang berubah di jaringan sumsum tulang. Kemudian ada fungsi lumbal, dilakukan dengan cara mengambil sampel cairan otak dan saraf tulang belakang dari sela-sela tulang belakang. Sampel cairan otak akan diperiksa untuk melihat apakah sel kanker sudah menyebar ke otak dan saraf tulang. Kemudian penata laksanaan pengobatan utama leukemia limfoblastik akut adalah kemoterapi yang akan diberikan pada beberapa fase, yaitu yang pertama fase induksi, yaitu fase terapi ini bertujuan untuk membunuh sel-sel kanker dalam tubuh, terutama dalam sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua ada fase konsolidasi, yaitu fase terapi bertujuan untuk membunuh sel-sel kanker yang masih tersisa setelah terapi induksi. Yang ketiga adalah fase pemeliharaan. Fase ini dilakukan untuk mencegah sel-sel kanker tumbuh kembali. Nah, ini daftar pustaka yang kami ambil. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.